Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2020. Sebentar kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Walaupun saat ini berjauhan, biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk datang pada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, manis kau dengar. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan saat pagi hari ini. Kita menikmati setiap berkat Tuhan. Manis kau dengar. Terpuji namamu ya Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Allah Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau saat pagi hari ini kami boleh datang kembali di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin kami melalui ibadah online ya Bapa, mungkin jarak kami terpisah Tuhan dengan saudara-saudara kami ya Bapa. Tetapi kami percaya Yesus, saat pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau memberikan sukacita di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau memberikan urapan dan lawatan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan, saudara-saudara kami semuanya yang ada di rumah, semuanya yang ada di mana berada ya Tuhan, mereka boleh menikmati setiap berkat-Mu ya Bapa. Mereka boleh menikmati setiap hadirat-Mu ya Tuhan. Mari ya Bapa, jamah kami, berikan sukacita dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga di dalam setiap ibadah kami ya Tuhan yang kami kerjakan saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima sukacita yang sungguh luar biasa ya Bapa. Mari ya Tuhan, Engkau lawat kami, Engkau berkati kami ya Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih. Saudara siap muji nama Tuhan? Haleluya. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara yang ada di rumah, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau katakan betapa hebat, betapa kuat Allah kita saat ini. Kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan. Amin. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia jaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Amin. Saudara percaya bahwa Yesus dahsyat? Kita percaya bahwa saat ini Dia ada dalam setiap kehidupan kita. Apapun saudara bawa saat pagi hari ini, kita percaya bahwa Dia yang sanggup menolong di dalam setiap kehidupan kita saat ini. Apapun yang terjadi saat ini saudara, kita percaya itu semua atas kehendak Tuhan. Dan saat ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus berkarya luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin yang bisa dikerjakan dalam setiap kehidupan kita saat ini. Amin. Haleluya. Oh, terpuji nama Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih ya Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Amin. Kita percaya saat ini hidup kita ditentukan dengan perkataan firman Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Oh, ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita bersama angkat tangan kanan kita saat ini. Kita mau katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan kami percaya Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil Yesus, kami percaya Tuhan. Oh haleluya Yesus, amin. Puji nama-Mu. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkatnya, ku diangkat dan ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Yesus, kami percaya Tuhan, bagimu tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, saat ini kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, kami percaya.
Israel buat Engkau ya Tuhan. Di dalam setiap permasalahan kami, setiap kerinduan kami percaya kalau Engkau yang mengizinkan semuanya boleh terjawab ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, tiba waktunya buat kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruhlah hikmat Engkau budi pada surgawi, sehingga apa disampaikan hamba-Mu ini ya Tuhan adalah isi hati-Mu yang hendak Tuhan sampaikan atas kehidupan kami. Kuasa-Mu taruh di dalam mulut hamba-Mu, sehingga firman-Mu boleh bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami dan menuntun kami untuk menuju kebenaran yang sejati, yaitu Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan pembentangan firman-Mu ini dari awal hingga selesainya dan pimpinan kuasa-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap bahwa kita semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Kembali pada pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita hanya terfokus untuk firman Tuhan, baik yang berada di tempat ini maupun berada di rumah masing-masing. Bahkan apapun juga yang kita kerjakan, semua kita sisihkan terlebih dahulu, hanya fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini yang terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai dengan 15. Kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian kasih, kita punya tema pada saat ini, memilih yang benar. Kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan ini, kita bisa memperhatikan begitu kondisi yang sangat-sangat luar biasa. Bukan luar biasa enak, tetapi kondisi pada waktu itu 3,5 tahun dikatakan tidak turun hujan. Jangan kita bandingkan kondisi tempat Elia berada di Sarfat dengan kondisi Indonesia. Indonesia walaupun sesulit-sulitnya air masih banyak airnya, karena di sana lebih banyak padang gurun atau padang tandus. Dan di situ 3,5 tahun di sana tidak ada turun hujan, karena Elia sudah menyampaikan itu karena sebagai suatu hukuman. Tapi mari kita lihat, kita melihat suatu peristiwa bagaimana janda Sarfat itu bersama anaknya yang sangat miskin, yang sangat susah, sudah tidak memiliki apa-apa. Karena ketika Elia dalam perjalanan dari Sungai Kerit, karena sudah di sana airnya sudah habis, maka Tuhan mengirimkan ke janda Sarfat di tempat Sarfat sana dan ketemu dengan janda ini. Kalau kita perhatikan cara Tuhan untuk mengatur hidup seseorang itu sungguh luar biasa.
Kenapa Elia tidak dipertemukan dengan orang yang kaya, tetapi dipertemukan kepada seorang janda yang sangat miskin yang tidak memiliki apa-apa? Mari kita akan belajar rahasia-rahasianya. Kalau tema kita pada pagi ini secara khusus adalah memilih yang benar, kita akan belajar bagaimana kehidupan janda ini. Dia sudah menerangkan kepada Elia bahwa kondisinya sangat-sangat miskin, dia tidak punya apa-apa. Ketika Elia minta seteguk air, sudah mau diambilkan, dikatakan, berikan juga aku sepotong roti. Tapi janda katakan, aku tidak punya. Yang ada cuma hanya segenggam tepung. Kalau sudah dimasak, dimakan aku dan anakku, besok aku mati. Suatu kondisi yang sangat luar biasa miskin sekali. Boleh dikatakan janda ini dia itu katakan lebih dari miskin, melarat. Bahkan boleh dikatakan dia putus asa, dia tidak memiliki harapan karena dia sudah katakan, kalau setelah aku makan aku mati, karena sudah tidak ada apa-apa lagi. Tapi Elia katakan bahwa buatlah dulu buat aku, maka tepung dan minyak itu tidak akan pernah habis sampai waktu Tuhan selesai. Apakah kemudian orang yang putus asa bisa mendengarkan kata-kata seperti itu? Kita lihat janda ini. Dia ke dalam kondisi yang begitu tertekan, dia dalam kondisi yang sangat-sangat terjepit, dalam kondisi yang sangat-sangat krisis. Dia sudah katakan sudah tidak ada lagi. Setelah roti itu aku makan, aku dan anakku besok mati. Apa yang dikatakan itu memang berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang memang terjadi betul-betul. Tapi Elia katakan, buatlah terlebih dahulu untuk. Dan firman Tuhan katakan bahwa minyak dalam bulu-bulu itu, tepung itu tidak akan pernah habis. Apa yang dikerjakan oleh janda Sarfat ini? Pertama, dia mendahulukan Tuhan dengan segala resikonya, bahkan kematian sekalipun. Dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Elia. Biasanya orang kalau dalam kondisi tertekan, dalam kondisi yang sangat krisis, itu sangat sulit untuk mendengarkan, karena untuk dia sendiri pun dia tidak memiliki. Tapi bagaimana dia mendengarkan bahwa buatlah terlebih dahulu untuk Elia. Dan itu dia kerjakan. Janda Elia ini, janda di Sarfat ini, dia memberikan kepada Nabi Elia terlebih dahulu, buatlah satu bundar kecil. Dia belum melihat mujizat Tuhan, tetapi dia mau mendengarkan, dia mau mengerjakan itu, sehingga dia mendahulukan Tuhan. Dengan konsekuensinya ada risiko bahwa dia tidak akan mendapatkan makan lagi dan dia bisa kehabisan dan pada akhirnya mati. Tapi ternyata janda ini memilih yang benar, yaitu mendahulukan Tuhan. Dengan apa yang dia miliki dia kerjakan terlebih dahulu. Banyak tantangan iman yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dengan kondisi yang semakin sulit, kadang kita diperhadapkan untuk kita bisa berbagi, untuk kita bisa memberi, walaupun kondisi kita tidaklah yang sebagus dilihat orang. Tetapi kalau di dalam batin kita, di dalam hati kita ada dorongan untuk kita mengerjakan, mari kita belajar kerjakan seperti janda Sarfat ini. Dia mendahulukan Tuhan. Dikatakan, buatlah satu potong kecil buat aku terlebih dahulu. Maka firman Tuhan katakan bahwa tepung ataupun minyak itu tidak akan pernah habis. Dan itu terjadi benar. Tapi belum terjadi mujizat, tapi dia mengerjakan dulu. Mari kita memiliki hati seperti janda di Sarfat ini. Dia mendahulukan Tuhan. Saya melihat satu film kecil, satu film pendek. Di situ mengatakan bagaimana bila menyangkal Yesus atau dia dipilih hidup atau mati. Kalau menyangkal Yesus dia hidup, kalau dia dia menyangkal,
dia tidak menyangkal Yesus, maka dia mati. Dan ada satu yang memilih menyangkal Yesus, dia hidup. Tetapi ketika dia pilih Yesus, ternyata juga nggak mati, karena memang imannya diuji di situ. Walaupun ada juga yang mengalami kematian. Pada saat ini pun kita sama, kita dibelajar firman Tuhan ini. Pilihan janda ini sangat tepat sekali. Dia memilih yang benar, yaitu mendahulukan Tuhan. Buat kita semuanya, mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang mendahulukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun keberadaan kita, resikonya apapun juga, Yesus tetap nomor satu, Tuhan tetap nomor satu. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan di dalam setiap kehidupan kita. Dia juga memberikan suatu pelajaran buat kita. Yang kedua, dia lebih memilih mempercayai firman Tuhan dibanding logikanya atau keberadaannya. Bapak Ibu, iman itu menyangkal diri. Iman itu menyangkal daging, menyangkal kebutuhan jasmani dan rasa putus asa. Karena memang kondisi pada waktu itu seperti itu. Tapi dia katakan dia mempercayai firman Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Elia. Janda di Sarfat ini mau mendengar, mau mempercayainya. Ada tahapan-tahapan tertentu, banyak orang mendengar tetapi tidak mau melakukannya. Mau mendengar tapi tidak mau percaya. Mau mendengar dan mau percaya. Mari kita belajar mempercayai firman Tuhan, walaupun secara daging kita rasanya tidak mungkin, secara pikiran kita, secara logika kita tidak mungkin itu. Seringkali firman Tuhan yang diberikan kepada kita, yang disampaikan kepada kita, bahkan ke dalam batin kita yang paling dalam, itu seringkali membuat kita harus bertolak belakang dengan pikiran kita. Karena memang sebenarnya iman itu bertolak belakang dengan logika. Semakin kita mendekati logika kita, pikiran kita dengan kondisi yang ada, kita mengerjakan itu, semakin kita tidak mungkin mendapatkan mujizat. Karena memang berbeda. Tuhan menantang iman kita setiap saat, melatih iman kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menyangkal diri kita, menyangkal daging kita. Karena konteksnya pada waktu itu adalah tentang hal memberi di dalam kekurangan. Tapi janda di Sarfat ini, dia memilih yang benar. Dia memilih percaya betul-betul akan firman Tuhan dibanding pikirannya. Kalau pikirannya setelah aku makan ini, buat aku sendiri nggak cukup kok, aku bagi kepada orang lain. Bagaimana bisa? Tapi karena firman Tuhan sudah berjanji, menyatakan bahwa dia pun akan diberkati, dia percaya. Hal ketiga, janda di Sarfat memilih taat walaupun belum melihat kepastian janji itu. Taat melakukan firman Tuhan memang sudah disampaikan, tetapi yaitu tadi penyangkalan dirinya kalau tidak dikalahkan betul-betul, daging tidak dikalahkan, pikiran kita tidak dikalahkan terlebih dahulu dengan firman Tuhan, maka tidak akan bisa taat. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan, iya, atau orang Jawa bilang nggih mboten kepanggih, itu banyak. Sehingga mereka tidak bisa taat. Tapi pada waktu itu janda di Sarfat, dia memilih untuk taat dibandingkan dengan sesuatu yang terlihat di matanya. Kalau aku makan ini saja sudah habis, tidak mungkin bisa dibagi, dan aku akan mati. Tetapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dan dia percayakan janji itu, dia taat sehingga dia melakukannya. Sehingga pada akhirnya dia pulang, dia mempersiapkan roti itu, dia buat, kemudian diberikan kepada Nabi Elia. Dan ternyata firman Tuhan itu ya dan amin. Roti dan minyak itu tidak pernah habis. Ketika dia buat, itu muncul lagi. Ketika dia buat, itu muncul lagi terus sampai selesai waktu 3,5 tahun itu selesai. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, belajar untuk taat ketika ada satu tantangan iman terjadi di dalam kehidupan kita.
Mungkin kita mengalami sakit, mungkin kita mengalami kondisi kekurangan, tetapi kalau kita ingat janji Tuhan akan kebenaran firman Tuhan yang akan memulihkan kita, akan memberkati kita, pegang janji itu dan lakukan firman Tuhan apapun perintahnya, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita akan bisa melihat iman menghasilkan mujizat. Bukan mujizat menghasilkan iman. Jangan kita balik. Banyak orang-orang percaya kalau aku sudah lihat hasil aku mau percaya. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita iman dulu ada di dalam kehidupan kita. Kita percaya firman Tuhan, maka kita akan melihat mujizat itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Jangan dibalik. Jangan seperti Thomas. Thomas kepinginnya dia mau lihat dulu baru percaya. Tapi Tuhan Yesus katakan berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Itulah iman. Saya percaya bahwa kita rindu untuk bisa mendapatkan atau menikmati mujizat itu di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki iman yang tepat, iman yang benar? Apakah kita sudah memiliki iman yang sungguh-sungguh? Janganlah keadaan yang saat ini terjadi menghalangi kita untuk memiliki iman. Kalau kita melihat kondisi saat ini, segalanya susah. Kita tidak punya kebebasan. Masalah ekonomi begitu menghimpit, itu terjadi kepada berbagai macam kalangan. Kalangan atas, bawah, menengah, semuanya terkena. Kemudian kalau ada firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan, bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Apakah iman kita percaya? Ini yang diajarkan kepada kita pada pagi ini. Tuhan menantang iman kita. Tuhan menantang bagaimana mari kita bertumbuh. Supaya dengan iman yang rasanya sulit untuk kita bangun, tapi mari kita percaya bahwa kita punya pengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, sanggup untuk menolong kita, sanggup untuk memulihkan kita, sanggup untuk memberkati kita. Walaupun tidak secara instan. Karena Tuhan lebih suka dengan iman yang bertumbuh, iman yang kuat dengan berbagai macam proses. Tuhan tidak suka dengan sesuatu yang instan-instan. Di dalam kesehatan pun makanan instan juga tidak baik. Pekerjaan yang didapat dengan instan pun juga tidak baik, tetapi proses. Tuhan inginkan suatu proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kasus COVID-19 ini, itu merupakan proses di dalam kehidupan kita untuk mendidik kita, untuk mengajar kita. Apakah kita mau semakin tunduk kepada Tuhan? Apakah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Ataukah semakin kita menjauh daripada Tuhan? Apakah iman kita semakin bertumbuh atau tidak? Ini adalah proses, akan tersaring semuanya. Dengan kondisi yang seperti ini, mari kita belajar tetap teguh di dalam Tuhan. Jaminan orang percaya itu sangat luar biasa banyak. Dengan janji-janji Tuhan. Mari kita buang rasa takut kita, rasa khawatir kita, itu menjadi penyakit buat kita. Biarlah setiap kondisi yang ada, kita mempercayakan semua di dalam tangan Tuhan, apapun yang terjadi. Kalau kita sudah serahkan di dalam tangan Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, yang akan menyelesaikan apapun hasilnya. Karena Tuhan yang punya kehidupan kita semuanya. Karena Tuhan yang mempunyai sumber berkat itu buat kita. Dan bagaimana supaya semua itu tetap teguh di dalam kehidupan kita? Pertama, jangan pernah lupa kita untuk berdoa. Berdoa membangun suatu komunikasi kita kepada Tuhan. Kita bisa curhat, kita bisa minta tolong Tuhan, kita bisa menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa pelajari firman Tuhan. Kita akan bisa melihat janji Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana kondisi-kondisi pada waktu yang lalu. Apakah pernah juga kesulitan-kesulitan? Pernah, pasti kita akan bisa melihat, oh iya ya, dengan firman Tuhan akan membuat kita semakin kuat.
semakin percaya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan punya kuasa untuk menolong dan memberkati. Dan pada akhirnya biarlah izinkan Roh Kudus mengendalikan hati dan pikiran kita. Itu yang paling penting. Ketika Roh Kudus kita izinkan mengendalikan batin kita, ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengendalikan pikiran kita, maka kita mengerjakan setiap pilihan kita, melakukan pilihan yang benar, bukan yang salah. Banyak orang memilih yang dianggap benar, padahal itu salah. Tapi percayalah, kalau kita betul-betul dekat dengan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita sudah serahkan di dalam doa, dan kita sudah menyertakan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, maka percayalah bahwa setiap keputusan, setiap langkah yang kita ambil di dalam segala hal, kita akan mengerjakan apa yang benar. Jadi mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada pagi ini betul-betul mendidik kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Utamakan Tuhan, percayalah akan kebenaran firman-Nya, pilihlah taat walaupun itu tidak sesuai dengan batin kita. Selama itu benar di dalam firman Tuhan, kita kerjakan. Dan mari iman kita tetap kuat, karena iman yang kuat akan menghasilkan mujizat, bukan mujizat yang kuat menghasilkan iman. Imanmu harus kita tumbuhkan, iman saya juga harus kita tumbuhkan, semuanya. Biarlah proses hidup yang daripada Tuhan dengan kondisi seperti ini membangun iman kita untuk tetap semakin mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Saya menghimbau untuk tetap jaga kesehatan dan taati aturan pemerintah dalam program PSBB, dan jangan lupa berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah pada pagi ini. Ucap syukur untuk penyertaan Tuhan. hormat juga ucapan syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga selesainya ibadah pada pagi ini. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kiranya pujian kami, apa yang sudah kami kerjakan sepanjang ibadah ini, semuanya boleh menjadi suatu dupa yang berbaur di hadapan-Mu.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari ya Tuhan, kami mohon supaya firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi ini betul-betul tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Dan tolong jadikan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Jadi mereka yang menjadi pelaku akan firman-Mu, menjadi umat-umat ketebusan-Mu yang mengasihi Engkau. Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Apapun menjadi kebutuhan daripada umat-umat, Tuhan memberkati. Setiap kerinduannya Tuhan memberkati. Demikian juga kalau mungkin ada yang sakit pada pagi ini, mari Tuhan juga lawat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terikan juga untuk kota kami Surabaya, Tuhan memberkati. Biarlah senantiasa berkat-Mu tercurah atas kota kami. Berkat-Mu juga tercurah atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia, berkati Indonesia, sembuhkan Indonesia ya Tuhan. Sehingga mampu untuk menghadapi setiap persoalan yang ada, baik untuk virus yang masih terjadi, demikian juga masalah perekonomian, hal-hal yang lain, keamanan. Biarlah Tuhan bekerja melawat Indonesia, memberkati Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Bagi mereka yang akan pulang, yang berada di tempat ini, Tuhan memberkati, menyertai. Demikian juga yang berada di rumah, Tuhan memberkati semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan kekuatan pada Roh Kudus, menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pagi ini. Haleluya. Amin.